Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di hari Senin, dan Seninnya ini cerah banget ya, Mbak Agi ya. Iya Mas Ersu, cerah banget. Karena kan udah lama banget nggak hujan ya. Mudah-mudahan kita udah mulai berber loh ini gitu. Harusnya udah mulai masuk Ya, musim ya, hujan. tapi banyak, tapi teman-teman mungkin saya belum terlalu banyak dengar kekeringan ya, tapi mudah-mudahan saja ini kalau ada yang mengalami kekeringan kan sebentar lagi hujan gitu ya. Tapi problemnya di Indonesia itu kita panas juga susah, hujan juga susah karena ekosistem kita sudah rusak ya. Jadi Iya. lingkungan kita sudah rusak, jadi hujan yang harusnya air itu kan jadi harusnya berkah kan, tapi buat kita musibah kan sekarang ini kan, itu yang terjadi. Saya kira dan itu berkaitan juga dengan kebijakan pemerintah kita yang kelihatannya pokoknya semua kalau bisa dieksploitasi, semua kalau bisa dijual dijual gitu. Soal bahwa kemudian bagaimana eh, dampaknya terhadap lingkungan, bagaimana nasib rakyat tuh mereka nggak peduli. Salah satunya yang dalam beberapa pekan ini kan ya soal Rempang gitu ya Mbak ya, itu kan juga bagaimana atas nama pembangunan kemudian pemerintah bisa menggusur warga yang sudah turun temurun gitu, sudah ratusan tahun ada di situ, bahkan mereka sudah ada di situ jauh sebelum Indonesia merdeka kan gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Hersil. Jadi kita prihatin sungguh ya untuk Pulau Rempang ini. Bahkan kita mengenal sebetulnya Pulau Rempang ini mungkin beberapa baru setelah terjadi tragedi ini Oh kemarin ya, orang gitu. kenalnya rempong kalau di kita, Ya, emak-emak. kalau ini kenalnya Rempong. Padahal Pulau Rempang ini mungkin kita ingat kalau Barelang ya. Kalau Barelang itu kan Batam, Rempang, Galang gitu. Jadi Jalan itu ya, kesatuan lah, itu satu ya. kepulauan. Karena di situ ada ratusan kepulauan, ada 300 lebih pulau-pulau kecil gitu Mas ya. Sudah salah satunya yang strategis adalah Rempang ini. Di situ ada 16 suku adat gitu lah ya. Ada 16 semacam kampung daerah begitu yang sekitar 10% mendiami kawasan dari 16.500 hektar kalau tidak salah, Ya, hampir ya. 17.000 lah, itu mendiami sekitar 10%. Ini cukup besar loh kalau 10%, dan mereka akan dipindahkan begitu saja walaupun keputusannya sebetulnya oleh pemerintah sudah sejak tahun 2001 2002 kalau menurut Pak Mahfud MD ya, dan Mhm. kemudian ditetapkan oleh DPRD dan Pemprov itu tahun 2004. Tapi jangan salah, ini banyak sekali yang menafsirkan tahun 2004 itu ditetapkan pada zaman Pak SBY. Pak SBY baru dilantik tanggal 20 Oktober 2004. Sedangkan Mhm. itu penetapan oleh DPRD dan Pemprov itu kesepakatan itu tahun 2004, tapi bulan Mei begitu. Jadi masih di masa Ibu Megawati ketika itu. Ya, jadi saya kira ini saya sih gembira yang melihat civil society, media dan sebagainya Mhm. pembiayaannya jelas gitu ya Ya. kepada warga, karena ini kan ada pemain besar, ada kalau saya nggak salah baca ini akan jadi ekowisata gitu ya Mbak, Ya, itu ekowisata, Eco City lah. Eco City, dan itu perusahaan Mhm. yang disebut-sebut yang di media ya, saya baca beberapa ininya disebutkan itu grupnya Atagraha gitu yang masuk di situ ya. Betul. Ada Mhm. juga katanya pabrik kaca dari Cina ya, Cina. akan Mhm. kedua terbesar di dunia itu, dan itu Ya. kalau pabrik kaca ini kan berarti akan ada eksploitasi sumber daya alam tuh Mbak, pasir Oh, kuarsa itu betul. Iya, pasti di ya sana kan. ada hilirisasi Mas Ersu, pasir Ya kuarsa, itu, pasir dan silika ini begitu. ya, dan ini kan sudah banyak pegiat lingkungan yang mengingatkan ini nanti setelah nikel apa dan sebagainya akan ada eksploitasi pasir tuh ya, dan itu maksudnya pasir kuarsa gitu ya. Kalau Mhm. yang pasir lain itu dikeruk untuk bangun Singapura gitu ya itu. Jadi kadang-kadang saya pernah sekali waktu ke Singapura gitu dan pakai supir taksi, dan dia membanggakan apa sih namanya kalau pembangunan penambahan pulau itu istilahnya Iya, reklamasi, reklamasi ya. reklamasinya Mhm. gitu ya. Mhm. Mereka bilang gitu, terus saya bilang bahwa ini tanah air kami kan gitu, dan gebloknya buat kita akhirnya datang ke Singapura itu bayar mahal itu untuk sebenarnya itu menginjak tanah air kita yang dijual ke Singapura. Ini memang negara kita ini ngeri banget ya dalam situasi semacam ini ya Mbak ya. Iya, Ya. jadi ada Indonesia di dalam Singapura gitu ya, Iya, daerah-daerah ya. front city-nya begitu kan, ada berapa pelabuhan itu yang dibangun di sana dan Hampir dipastikan Front City Singapura itu adalah dari Indonesia, karena kendati sekarang ini baru dibuka lagi ya, mhm, keran ekspor pasir itu, tapi penyelundupan kan selama ini terus berlangsung ya, jadi mhm. ya, dan terbesar memang dari Indonesia Singapura, pasir di Singapura itu, dan mereka lupa bahwa selain menjual tanah air itu juga bisa berbahaya buat kita bagi geopolitik global berkaitan dengan perbatasan kan, apa ya istilahnya pembatas Mhm. zona ekonomi kita dan sebagainya kan, semakin maju mereka kan semakin maju maju wilayah zona ekonomi eksklusifnya itu ya, kalau nggak salah ya, atau apa namanya itu batas laut. ZEE, iya.
ya, Iya, nah itu. iya, Ini ngeri memang, banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah kita yang memang menunjukkan bahwa nggak salah kalau kemudian waktu itu Pak Gatot Nurmantio dan juga banyak ada pengamat lingkungan yang saya wawancarai dari London, Mbak Yuyun, itu yang menyatakan bahwa pemerintah sekarang itu menggadaikan masa depan anak-anak itu untuk kenikmatan dan untuk keuntungan hari ini. Jadi harusnya itu jatah anak-anak cucu kita ke depan itu udah digadaikan oleh mereka dan duitnya udah diambil oleh mereka sekarang. Ini ngeri banget nih. Karena kan aturan-aturannya kan konsesi-konsesinya sampai ratusan tahun gitu, termasuk IKN juga kan. betul, betul sekali Mas Hensu. Dan yang lebih kita mirisnya begitu bahwa sejarah di sana itu sudah lama. Kalau menurut penelitian yang saya baca begitu oleh sejarawan, secara tertulis itu sudah ada di arsip di Kerajaan Belanda dan kemudian juga di Kesultanan Melayu begitu. Itu sejak tahun 1834 itu yang tertulis ya. Baru-baru ini saya baru saja membaca status dari Ustadz Abdul Somad, yaitu UAS gitu, di Instagram officialnya dia juga menyebutkan tentang sejarah yang ada di sana begitu. Dan kemudian yang sekitar abad 1700 sekian lah begitu. Artinya itu memang yang mendiami di sana itu merupakan keturunan dari masyarakat Melayu begitu Mas Hersu. Dan Ya, kita kan sekarang tahu. kerajaan apa ya, Lingga ya kalau nggak salah di situ ya. Iya betul, Kerajaan Lingga begitu. Nanti kita bisa tayangkan nih di sini. Jadi memang ada sejarah di sana dan kemudian soal Rempang ini juga ditulis dalam puisi-puisi mungkin Gurindam 12 ya kalau Raja Ali Haji ya. Raja Ali Haji, ya, ya, ya. Ya, dan kita tahu Raja Ali Haji itu hidup di zaman apa, pada abad berapa begitu. Jadi kalau ditelusur ke belakang begitu ya, ini sudah sejarahnya orang tinggal di sana itu sudah berketurunan-keturunan itu sudah lama begitu. Dan sekarang masyarakat adatnya kan ada apa ya, tanah darat, tanah laut dan kemudian Orang satu lagi orang kan darat, orang laut dan orang darat, ya orang orang darat, orang darat laut, dan orang Melayu, etnis Melayu gitu dan ya. etnis Melayu begitu. Jadi memang ini sudah berketurunan-keturunan di sana. Ya wajar kalau kemudian kalau tidak ada pendekatan secara sosial begitu ya Mas Irsu, selama dari tahun 2000-an sampai sekarang kita kan tidak mendengar juga ada pendekatan secara sosial dan sebagainya. Biasanya di situ kan LSM mendampingi begitu. Karena masyarakatnya belum tentu masyarakat yang ya berpendidikan dan paham hukum begitu. Kalau sekarang kemudian terjadi gesekan karena tiba-tiba tanah mereka akan dipatok masuk ke dalam wilayah kebun mereka, rumah mereka, siapapun orang itu pasti akan menentang Mas Irsu dalam keadaan Ya, seperti itu ya, gitu. oke. Nah, kaitannya dengan itu, saya kira kita penting untuk berbicara siapa yang akan jadi penguasa kita berikutnya. Ya, Mhm. berkaitan dengan Pilpres 2024 gitu ya, karena ini kan adalah kerja dari presiden yang ada existing sekarang gitu ya, presiden dari Mhm. jadi Pak Jokowi, bagaimanapun kebijakan itu dilakukan di era Pak Jokowi, lepas dari Ya. kapan kebijakan itu diambil, tapi kan itu dieksekusi di masa Pak Jokowi dan bagaimana mereka menangani, cara mereka menanganinya kan itu ya, aparat keamanan, Mhm. polisi, tentara dan sebagainya, bagaimana menanganinya. Ini tanda-tandanya makin kuat ini Mbak, bahwa peluangnya kelihatannya Gibran akan jadi calon wakil presiden itu semakin jelas gitu, dan yang menyatakan itu adalah omnya sendiri, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Ini saya kira jadi serius. Dari situ nanti kita bisa Mhm. bicara tentang kira-kira peta koalisinya seperti apa kalau itu yang terjadi gitu, dan kemana kira-kira Gibran akan berlabuh kalau kemudian dia lolos jadi calon wakil presiden. Tetapi tentu saja ini kaitannya ya tentu kaitannya dengan cawe-cawe untuk melanggengkan dinastinya Pak Jokowi gitu. Iya, tampaknya demikian Mas Hersu. Walaupun Pak Anwar Usman ini Ketua MK ini meminta agar pernyataannya pada hari Sabtu yang lalu ya, pada kuliah umum di Universitas Sultan Agung Unisula di Semarang, begitu dia mengatakan jangan dikaitkan dengan hasil keputusan Mahkamah Agung nanti karena hasil Mahkamah keputusan Konstitusi Mbak. itu maaf, Mahkamah Konstitusi karena hasil keputusan yang belum ada, belum diumumkan, kata dia begitu, masih dalam proses. Tapi kan kita tahu semuanya pemanggilan saksi apa dan sebagainya, Itu ahli udah dan beres ya. sebagainya sudah selesai. Jadi cuman tinggal kita menunggu detik-detik akhir dari pengumuman tersebut begitu. Dan kemudian kalau boleh saya bacakan nih, saya carikan ini beritanya. Pak Anwar Usman tuh mengatakan seperti ini Mas Irsu. Ini adalah merupakan hasil jawaban dari pertanyaan mahasiswa begitu pada kuliah umum tersebut. Ya. Dia yang menanyakan soal kemungkinan
capres cawapres mendatang gitu yang kaitannya dengan generasi muda atau usia muda. Dia menjawab, saya sudah katakan sebagian contoh tadi bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umurnya belasan tahun katanya. Muhammad Al-Fatih yang melawan kekuasaan Bizantium mendobrak Konstantinopel sekarang menjadi Istanbul, usianya berapa? 17 tahun dia mengatakan demikian. Saya tidak menyinggung apapun putusan, jangan dikaitkan dulu katanya. Tapi memang betul banyak Perdana Menteri Inggris sekarang berapa usianya? Coba cek di Google. Yang dulu-dulu juga di beberapa negara. Mungkin dia mengaitkan mungkin di Kanada apa dan sebagainya. Memang kan ada pemimpin-pemimpin muda begitu Mas Hersу. Tapi saya rasa kalau seandainya dia memang betul mengaitkan ini dengan Muhammad Al-Fatih, ini kan jauh sekali begitu. Dia bukan orang yang dipilih begitu. Masa Nabi Muhammad kan mungkin pada kalau secara Masehi mungkin pada tahun 600-an ya Mas Hersu. Sementara kalau Al-Fatih itu kan 1400-an begitu. Jadi kan masih di masa Utsmani begitu. Dan kemudian juga kalau kita melihat misalnya Pak Anwar Usman mengatakan mengangkat seorang panglima perang umurnya belasan tahun, Muhammad Al-Fatih yang melawan kekuasaan Bizantium seolah-olah diangkat oleh Nabi Muhammad begitu. Saya rasa itu agak-agak miss begitu ya. Mungkin maksudnya dia juga mencontohkan katanya ada Khalid bin Walid begitu yang sebagai panglima di zaman panglima perang di zaman Nabi Muhammad begitu. Iya, saya rasa ini justifikasi saja. Memang betul ada pemimpin-pemimpin atau panglima perang muda di zaman Nabi Muhammad dan kemudian kalau Al-Fatih itu kan hasil nubuat. Ketika itu kan memang Konstantinopel berkali-kali tidak bisa ditaklukkan, Nabi Muhammad pasukannya juga ke sana dan tidak berhasil menaklukkan dan kemudian Nabi Muhammad membuat nubuat bahwa daerah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur tersebut suatu saat akan ditaklukkan oleh seorang pemimpin begitu yang sebaik-baiknya pemimpin gitu dan kemudian oleh pasukan yang sebaik-baiknya pasukan kurang lebih demikian. Tapi itu jangka waktunya panjang sekali dari tahun 600 sampai ke sekitar 1400-an gitu. Nah, kalau Pak Anwar Usman ini kan jangka waktunya pendek, ini mungkin sepekan 2 pekan yang akan datang gitu ya. Dan kedua sebenarnya gini, yang jangan disalahartikan bahwa bukan kita menolak pemimpin muda, bukan persoalannya adalah keputusan itu kenapa diambil gitu ya, akan diambil itu ada berkaitan dengan kepentingan dari dinasti Pak Jokowi, kan itu yang jadi masalah buat kita sih seneng banget ke depan kalau anak-anak muda diberi kesempatan untuk itu, karena kan kita pernah singgung juga kalau pemimpin tua-tua model kayak Joe Biden yang sekarang udah suka lupa, suka jatuh, atau sebenarnya Trump yang juga tua itu kan nggak, memang ya bagaimanapun kan namanya sudah semacam hukum alam sunatullah gitu. Orang semakin usianya tua itu kan masih banyak fungsi-fungsi fungsi-fungsi tubuhnya itu yang memang sudah mulai berkurang, termasuk juga pikirannya dan sebagainya, semangatnya. Memang kita setuju dengan orang muda, tapi kalau kemudian ini dikaitkan keputusan itu karena anak seorang presiden yang ingin maju pilpres, itu kan dua hal yang jadi masalah gitu kan, Mbak. Iya, jelas sekali Mas Hersu, karena dari 275 juta rakyat Indonesia saat ini, begitu saya rasa, mohon maaf ya, masih banyak yang selevel atau bahkan jauh di atasnya Gibran kemampuannya. Saya bisa pastikan kalau itu. Bisa kita pastikan demikian. Dan kemudian jangan lupa faktor dari para pemilik lembaga survei, terus kemudian para pembentuk opini publik dan sebagainya, begitu. Jadi ini memang kan faktor-faktor atau variabel di luar itu memang besar sekali, dan kekuatan uang, kekuatan dari oligarki apa dan sebagainya begitu. Jadi faktor-faktor itu harus didukung, bukan hanya sekedar harus dilihat faktor-faktor itu, bukan hanya sekedar kita ingin pemimpin muda yang bagaimana dulu begitu kan. Ya. Kan ini di branding bahwa dia pemimpin muda yang sukses, yang apa dan sebagainya gitu ya. Padahal kita tahu ini kelihatan sekali bahwa memang Gibran itu dipersiapkan di branding. Ya, untuk disebutkan sebagai citraan sebagai pemimpin yang sukses gitu. Kenapa? Karena banyak sekali program-program nasional itu kan kemudian yang dalam beberapa tahun belakangan ini semua di event-event internasional itu semua diarahkan ke Solo ya, bahkan termasuk U17 nanti finalnya yang akan dilangsungkan di Solo kan gitu ya. Sementara yang di Jakarta ada stadion dan sebenarnya udah nggak jabat lagi gubernur pun coba di downgrade. Sementara Manahan terus-menerus diperbaiki besar-besaran kan begitu. Itu menurut saya ya kelihatan sekali lah memang ada intensi untuk menjadikan Gibran ini dicitrakan sebagai pemimpin yang sukses gitu, yang kemudian dia layak untuk menjadi presiden. Ini lompat ini Mbak, dari
dari apa wali kota langsung ke wakil presiden itu kan menurut saya itu lompatan yang batu pijakannya itu nggak tahap demi tahap itu. Pak Jokowi masih lumayan gitu ya wali kota jadi Mhm. walaupun cuman gubernur pun juga nggak penuh gitu ya, idealnya itu Mhm. gubernur dulu penuh atau lebih matang lagi kalau 2 periode itu akan lebih bagus gitu ya. Mhm. Tiba-tiba langsung jadi presiden ini kan kayak orang sopir angkot tiba-tiba disuruh bawa truk gandengan truk trailer ya bisa nabrak-nabrak, bisa berantakan negara ini kalau diserahkan pada orang-orang seperti itu kan, itu yang jadi masalahnya ya juga. Jadi bukan sekedar ini semata-mata bukan soal Gibran, tapi soal track record orang dan sebagainya Ya. itu penting untuk kan. Kalau kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi kemudian ada tambahan bahwa ini tapi tidak berlaku untuk pemilu yang sekarang, tapi pemilu yang akan datang, pilpres yang akan datang, itu fine Mhm. menurut saya begitu. Tapi kalau ini tujuannya untuk pemilu yang akan datang, ya kelihatan banget bahwa undang-undang itu bisa mudah diotak-atik untuk kepentingan penguasa. Gitu. Iya, dan kemudian sangat disayangkan bahwa partai-partai besar pun itu tunduk kepada Hmm. hasil-hasil Malah survei. rebutan, Mbak, rebutan Iya, ini. malah rebutan, Ya, betul. ya. Ini Mhm. kan yang jelas kalau ini nanti diputuskan, ini kan akan rebutan antara Pak Prabowo Betul. dengan Gibran gitu ya. Dengan Mhm. Ganjar Pranowo gitu, dengan Mhm. PDIP tepatnya gitu. Iya, iya, betul sekali dan bahkan dari sebelumnya sinyalmen yang ada, para pengamat juga banyak yang mengatakan bahwa PDIP tidak mungkin mengusung, cawapres muda begitu ya, karena sama saja dengan memelihara anak macan. Karena suatu saat dia akan menjadi besar, terus kemudian, dia akan bisa menguasai menjadi presiden yang berikutnya bahkan, seperti itu. Tapi, sepertinya kalau seandainya kondisi seperti sekarang ini, apalagi, mereka akan mempercayai hasil-hasil survei yang ada begitu Mas Herssu, dan kemudian beberapa hasil survei yang tadinya bentang gitu antara, perbedaan elektabilitas antara Prabowo dengan Ganjar itu belasan begitu, katakanlah 11% atau lebih, saat ini katanya hanya sekitar 3 sampai 4%. Nah ini kan, sangat-sangat mepet sekali begitu, walaupun katanya dari 3 sampai 4% itu, Ganjar itu melebihi dari Pak Prabowo, karena sebelumnya Pak Prabowo sempat melejit begitu. Nah, tapi kan kita juga tahu ini adalah hasil survei yang juga mereka merasa Beda-beda survei iya, yang terafiliasi pada Ganjar itu lebih mengunggulkan Ganjar, sementara survei yang terafiliasi dengan Pak Prabowo pasti akan mengunggulkan mengunggulkan Pak Pak Prabowo, dan Prabowo. kita tahu pekerjaan lembaga survei ini adalah juga sebagai konsultan juga begitu, dan pembentuk opini publik. Jadi ini memang yang terjadi di Indonesia ini Mas Herssu, ini sesuatu yang sangat ruwet begitu ya. Ini akibat dari, threshold 20% itu tadi. Dan kemudian ketika ini, apa namanya, diasosiasikan atau dibandingkan begitu dengan masa kepemimpinan Nabi Muhammad, itu saya rasa terlalu lugu ya, apalagi ini kalau seorang ketua MK begitu Ya, ya. mengasosiasikan demikian. Itu Jadi terlalu tidak banyak faktor tidak kalau di masa ya sekarang. tidak berlebihan kalau kita bisa memastikan ini adalah sinyal Ya, dari Ketua Mahkamah Konstitusi memastikan Gibran akan maju dalam bursa Pilpres 2024. Kira-kira begitu kan yang bisa kita ini kan. Jangan kaget loh gitu kalau atau semacam juga sinyal pada kepada kakak iparnya Pak Jokowi gitu. ya. Proses sudah selesai, ini tinggal putusan saja, segera bersiap-siap kan gitu. Ini yang jadi masalah kan. Kalau tadi Anda nyebut faktor utamanya karena tadi presidensial threshold 20%, saya kira bukan Mhm. semata-mata itu juga, Mbak. Ada tambahan lagi, cawe-cawenya Pak Jokowi. Jadi ini dua hal gitu ya yang ada memang undang-undang yang mengatur tentang presidensial threshold 20% dan Mhm. sebenarnya ini mungkin kalau tidak ada cawe-cawe mungkin ketika digugat di Mahkamah Konstitusi juga itu akan dengan mudah dikabulkan karena ini kan juga sebenarnya open legal ini kan dia mengatakan itu open legal policy gitu, Mhm. tolak. Sementara yang lain-lain kenapa bukan open legal policy? Jadi memang kelihatan sekali desain itu tadi bahwa PT 20% dan cawe-cawenya Pak Jokowi menyebabkan kekacauan semacam ini. Dan menurut saya ini yang membuat Pak Prabowo bisa nggak tenang juga loh ini kalau lihat tanda-tandanya Mbak Agi. Jadi jangan terlalu pede walaupun Pak Prabowo Mhm. sudah masang baliho di mana-mana dengan Pak Jokowi dan kemudian dia juga menyatakan jangan malu-malu untuk melanjutkan pemerintahannya Pak Jokowi. Bisa-bisa Pak Jokowi sebenarnya nanti nggak malu-malu juga untuk memindahkan Gibran ke PDIP gitu. Salah satu indikator kuatnya aja bagaimana mungkin orang seperti Caimin begitu tiba-tiba bisa lompat ke Anies kan begitu. Ini jadi artinya ya selama ini rupanya Caimin tuh wait and see gitu ya, lihat situasi Ya. momentum, dia begitu momentumnya mungkin dia lompat. Saya Mhm. kira nanti yang lain juga bisa terjadi loh Pak Prabowo itu ditinggal yang lain. Katakanlah kalau Mhm. Golkar misalnya tidak dapat jatah di situ, kemudian Gibran ternyata lari ke sana. Ini sangat penting ini menurut Mbak Agi. Begitu
Gibran nanti itu Mhm. dikabul apa gugatan presiden bukan gugatan presidensial ya, gugatan calon usia Mhm. batas usia itu turun dari Mhm. 40 ke 35 gitu ya. Ya. Eh, belum tentu lari ke Pak Prabowo. Walaupun sebenarnya Pak Mhm. kelihatan sekali selama ini kan Pak Prabowo sudah sangat ya kelihatan sekali menunjukkan intensi untuk Ya. masang itu, seperti Cak Imin bilang juga sebenarnya sudah secara tidak resmi dari dilamar oleh Pak Prabowo kan gitu ya. Udah. Apalagi yang mengajukan adalah juga kader dari Gerindra. Ya kader Gerindra, PSI dan Mhm. persoalannya PSI yang pertama kan mengajukan PSI, Garuda dan kemudian kepala daerah, dua kepala daerah Betul. dari Gerindra, yang satu wali kota Bukit Tinggi, yang satunya lagi adalah wakil bupati di Lampung Selatan. Tapi Mhm. sampai sekarang kan PSI itu belum memutuskan untuk bergabung dengan Pak Ya. Prabowo, masih Mhm. hanya Pak Jokowi katanya ini masih apa, katanya masih drama di sini Mhm. apa bahasanya Mbak? Sinetron ya. Ya 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 ya. Ya, ya. Jadi sebenarnya indikatornya di situ sampai sekarang ini PSI posisinya belum jelas kemana dia, karena walaupun setiap deklarasinya Pak Prabowo misalnya dari partai-partai lain ke PBB, Gelora dan Mhm. sebagainya itu mereka hadir, tapi yang hadir bukan Mhm. bukan Grace Natali, bukan bukan si Giring ketua umumnya, tapi dikirim Mhm. Chris Tansil, ini orang baru, new kid on the block ini Mhm. di PSI. Jadi ini menunjukkan seriusan mereka. Mereka akan nunggu perintah dari Pak Jokowi itu, baru mereka akan pindah kemana. Iya, iya, betul sekali. Jadi kalau ngomong soal PSI itu tadi ya Mas Hersut, sekarang kan memang banyak ditinggalkan oleh kadernya. Yang belakangan ini kan ada anggota DPRD juga kan dari Ada PSI, dua orang ya. DPRD Jakarta itu yang keluar juga begitu. Jadi memang banyak kader yang sudah lompat lah begitu ya. Dan kemudian sehingga ada orang baru seperti siapa? Mas Hersut, Tanzil. Ya, oh apa tadi? Cheryl Tansil, oh bukan Chris Tansil ya. Iya, iya, Cherry Cheryl Tanzil. Tansil kan, ya ya. Ini dulu pernah di Metro TV ya kalau tidak Ya. salah ya. Dan Tapi generasi tampak baru, kita kita nggak ketemu Mbak sama dia. Itu iya, jauh iya. sekali ya. Kita udah keluar lama, dia baru kemudian masuk Metro TV ya. Iya, betul. Dan kemudian kalau saya lihat di berbagai acara ini memang dia bertindak sebagai jubir dari PSI. Jadi karena memang sudah ditinggalkan banyak orang gitu dan saya lihat juga memang PSI ini walaupun banyak banyak anak-anak muda tapi memang yang untuk tampil begitu Mas Irsu mewakili begitu yang biasa berbicara public speakingnya itu bagus gitu memang saya lihat memang kekurangan begitu. Jadi orang baru seperti Cheryl Tanzil ini kemudian dipilih bahkan untuk tampil di televisi, tampil di mana untuk mewakili di acara Pak Prabowo itu kan juga dia yang diutus. Saya lihat ini sekarang menjadi salah satu yang diandalkan lah oleh partai tersebut begitu walaupun anak baru di situ gitu Ya, ya. tapi satu hal saya kira juga menunjukkan derajat pentingnya sebuah acara dong Mbak. Kalau acara itu Mhm. dianggap sangat penting dan dia ingin Mhm. menunjukkan bahwa dukungan dia penuh kepada Pak Prabowo, tentu yang akan hadir adalah level Giring atau Pimpinan. Mhm. level Grace gitu. Jadi dari sini sinyal itu, jadi Pak Prabowo sendiri, teman-teman Gerindra ini mesti jangan terlalu GR dulu ya, bahwa kalau toh nanti Gibran itu lolos menjadi calon presiden, belum tentu loh larinya kemana ke Pak Prabowo gitu, karena sekarang saja Caimin bisa lari ke mana ke Anies Baswedan gitu. Nah kalau Iya. terjadi kemudian Gibran ke PDIP, kemudian di situ Golkar tidak dapat, misalnya dipilih katakanlah Erick Thohir atau siapa, ya saya kira itu bisa berantakan tuh koalisi. Meskipun kemarin mulai nyebut-nyebut nama juga Ridwan Kamil ya Pak Prabowo ya, dan disebut begitu ya. Dan Iya. Ridwan Kamil juga ketemu dengan Ganjar nih, jadi memang Mhm. lagi beringsatan semua ini Iya, partai-partai betul. ke koalisi ini, kecuali Anies ya. Kalau Anies sudah relatif lebih mantap ya, karena dengan Caimin ini dia pasti akan maju gitu menjadi Mhm. pasangannya itu, dan gampang lah kalau misalnya Caiminnya dipaksakan ditersangkakan, kan bisa juga tokoh-tokoh tokoh mana tokoh PKB. PKB, karena ini sebenarnya yang Mhm. diincar kan bukan bukan Caiminnya, itu PKB-nya lebih pada begitu kan sesungguhnya ya, NU-nya Iya. sebenarnya diincar gitu. Iya betul, dan yang saat ini digemborkan oleh para buzzer gitu ya, terutama oleh buzzer Ganjar ya, itu adalah soal perpecahan juga di koalisi perubahan tersebut, bahwa PKS bahkan ada yang mengatakan gitu PKS sebaiknya tinggalkan saja karena sudah diperlakukan seperti itu. Maksudnya ada misalnya dari Nasdem gitu yang mengatakan kalau seandainya PKS keluar ya mau apa lagi begitu ya. Tapi saya rasa itu hanya sekedar
apa ya, pernyataan yang biasa saja, wajar-wajar saja, karena memang PKS kan sampai sejauh ini masih menunggu hasil apa rapat dari Majelis Suro begitu. Dan Ya, kemudian, tapi walaupun menunggu hasil rapat kemarin, Anies tetap berkampanye, begitu bukan kampanye ya. Kalau istilahnya sekarang apa? Orang tetap mengatakan kampanye walaupun belum memasuki tahapan temu kampanye, kadu karena itu ya, mungkin temu iya, kadu jadi temu relawan semacam itu, relawan. seperti Ganjar ketemu dengan siapa disebutnya, tapi masyarakat luas banyak yang mengatakan ya memang sudah sekarang ini bingung membedakan antara kampanye dan tidak. Tapi kalau kemarin saya rasa itu adalah pertemuan dengan para khusus konstituen atau relawan dari PKS dan di Palembang itu Mas Hersu. Jadi walaupun sampai saat ini PKS itu belum betul-betul mendeklarasikan atau dalam berbagai pertemuan ketemu begitu ya, betul dengan Nasdem dan juga dengan PKB begitu membentuk tim pemenangan kan sampai sekarang belum ada. Tapi saya rasa mereka sudah menyatakan bahwa siapapun gitu cawapresnya mereka akan tetap mengusung Anies. Nah, ini artinya adalah penerimaan, hanya soal mungkin konsesi-konsesi atau apa deal-deal di Ya, dalam dan belum memang iya selesai. sih. Saya kira wajar. PKS pasti juga ngerasa lu kok, gua kayak obat nyamuk aja ya di sini ya, dianggap gitu ya. Diputuskan walaupun diberitahu setelah ada deal kan gitu ya. Jadi saya kira wajar juga kalau pride-nya masih ada yang tersinggung gitu di internal PKS dengan keputusan Pak Surya Paloh memasangkan dengan Cak Imin. Tapi mungkin caranya PKS beda dengan Demokrat begitu ya. Ya. Karena jadi dia bilang oh alasannya lah Dewan Suro dan sebagainya. Tapi itu menunjukkan bahwa mereka juga memberikan semacam teguran lah kepada Ya. Nasdem dan juga kepada Anies, nggak begini dong caranya kalau mau berkoalisi kan begitu. Nah saya kira kuncinya sebenarnya tinggal tinggal sekarang PKB. Kan ini belum ketemu kan sama PKS. Saya dengar sih dalam pekan-pekan ini akan ada diupayakan pertemuan dengan PKS gitu. Dan tapi kalkulasinya menurut saya mau kemana juga PKS gitu ya. Kan dia nggak Ya. mungkin dia lari ke Prabowo, nggak mungkin lari ke mana ke Ganjar Pranowo PDIP itu lebih nggak mungkin lagi gitu. Jadi sebenarnya lebih bagus seperti main kayak PKS daripada kayak Demokrat, belum udah marah-marah duluan, umbar-umbar kejelekan, tapi begitu mau pindah hati gitu, mau ke lain hati, mereka lihat juga yang ke lain hatinya juga nggak cocok juga ke PDIP juga mau jadi apa di sana, Agus Harimurti. Ke Pak Prabowo juga dia pasti juga bagian dari pendatang baru juga kan di situ. Beda dengan kalau dia di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kan. Jadi menurut saya malah kalau saya dorong ini makin banyak capres makin bagus gitu, pasangan capres gitu. Bentuk aja sendiri lagi koalisi sendiri walaupun berat gitu ya. Iya ya, dan kemudian langkah besar dari Caimin itu memang membuat belingsatan itu tadi ya Mas Ersu dari kedua kubu begitu, yaitu dari Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Dan saya rasa sih dengan pertemuan kemarin misalnya Ganjar mengunggah pertemuannya dengan Pak Mahfud MD di akun Instagram, di akun media sosialnya begitu ya. Itu salah satu juga dari cadangan lah bisa dikatakan demikian. Nah, Begitu juga dengan nama Ridwan Kamil yang kemudian ya. masih ini, dan bagaimana Sandiaga Uno tetap dengan berusaha keras begitu supaya tetap namanya tetap masuk ke dalam calon dari cawapres itu tadi begitu. Jadi memang ada, kalau saya lihat dari PDIP ini mereka membuat cadangan yang beberapa lapisan, plan E, Yes, plan ya. B, plan C begitu. Begitu juga Pak Prabowo, dua-duanya begitu, tapi tetap plan nolnya atau kita lihat plan Gibran A-nya saya kira sebetulnya tetap ya tetap ya. Gibran dua-duanya Yes, begitu, apalagi dua-duanya itu dengan sebenarnya pernyataan ya. Anwar Usman. Jadi ini akan belum ada keputusan. Saya hampir aku yakin gitu ya. Belum akan ada keputusan siapa yang jadi digandeng cawapresnya Ganjar maupun Pak Prabowo sampai kemudian ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dan begitu Mahkamah Konstitusi menyatakan itu oh yes, Gibran bisa maju Pilpres. Nah, tergantung kemudian Pak Jokowi. Pak Jokowi mau meletakkan di mana? Gitu, diletakkan di Ganjar atau letakkan di Pak Prabowo. Nah, setelah itu baru nanti akan. Nah, itu serunya nanti, Mbak. Saya membayangkan kalau kemudian ternyata katakan lagi Gibran ditaruh di PDIP begitu, dan kemudian siapa yang dipilih oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presidennya? Kalau dipilih misalnya Erick Thohir, kemungkinan Golkar hengkang besar juga kan gitu. Ya bisa membuat koalisi dengan AHY, dengan Demokrat kan begitu. Kemudian P3 juga kalau kemudian udah masuk Gibran, untungnya apa? Mereka ada di PDIP kan gitu. Lebih baik membuat poros koalisi baru, itu yang saya kira itu menarik gitu ya. Di luar itu, saya kira kan di luar kalau kita lihat pertemuan-pertemuan Pak Prabowo menjajaki ini, Ganjar menjajaki ini, itu belum dipastikan. Di luar itu adalah bahwa
sekarang brandingnya Ganjar juga udah makin kencang gitu ya, dengan sekarang yang heboh soal dia muncul di azan sholat maghribnya di RCTI dan MNC TV gitu. Ini kan modus lama ya kalau di MNC ya, cara-cara semacam ini Mbak Agi ya. Iya, kalau di MNC ini adalah kalau kita melihat sejarah ke belakang ya, ini modus-modus lama sih ya. Walaupun tidak dimasukkan, kalau kali ini kan dimasukkan ke dalam azan maghrib begitu. Padahal ketentuannya berdasarkan peraturan, ini menurut KPI ya. Jadi di dalam azan maghrib itu memang peraturannya tidak boleh dimasukkan iklan atau dimasukkan ke dalam unsur-unsur yang kemudian sebagai apa ya, memperlihatkan dari suatu golongan lah begitu, golongan tertentu atau kelompok tertentu begitu ya, yang mewakili kelompok tertentu itu terus kemudian dimasukkan ke dalam azan maghrib tersebut begitu. Apalagi kalau iklan itu berbau dengan sesuatu yang komersil begitu, itu tidak boleh. Jadi ini sekarang kan memang sudah sedang kemarin dari KPI begitu sudah menyurati dari yang menayangkan kan RCTI dan MNC TV. Jadi dua lembaga penyiaran tersebut dan ini sudah dari rupanya sudah sejak tanggal 5 September Mas Hersu kalau seandainya kita melihat ke belakang. Jadi sudah selama hampir sepekan ini ya, ini berlangsung dan kemudian baru orang itu ngeh begitu ya, karena memang sekarang banyak orang itu melihatnya media sosial bukan media televisi terestrial begitu. Dan ya kalau melihat ke belakang itu tadi pada tahun 2017 itu sebenarnya kelompok atau grup televisi di bawah yang dimiliki oleh Haritanu ini itu sudah pernah mendapatkan teguran Mas Hersu, yaitu karena mereka mengiklankan Partai Perindo begitu. Bukan dalam hal ini ya, tapi kalau ini kan iklan Partai Perindo itu yang kita tahu misalnya televisi itu tayang 24 jam ya pada segmen-segmen tertentu itu tayang. Terus kemudian Ya, ya. Ini kalau menggunakan terminologi di kriminal ini residif, pengulangan kejahatan. Iya, kalau yang itu bukan pada segmen azan begitu ya, tapi pada saat itu di MNC TV, di RCTI, Global TV dan satu lagi iNews itu ditayangkan secara masif itu Yes. iklan Partai Perindo dan kemudian itu ditegur, diminta untuk take down. Kalau sekarang ini masuk ke dalam segmen azan, ini yang membuat gusar Mas Hersu, ini sampai tadi malam masih trending ini di Twitter saya lihat. Tapi masih tayangkan juga di RCTI. Ya, masih. Karena saya rasa ini masih dalam proses ya. Dan kemudian trendingnya itu azan begitu. Azan, wah saya lihat ada sekian ribu begitu ya. Dan kemudian ini dari KPI sudah mengirimkan surat kan ya kepada pihak televisi begitu, masih menunggu jawabannya, tapi yang jelas ada pemanggilan begitu, dan kemudian dari Bawaslu katanya juga sedang menelisik hal ini begitu. Tapi saya rasa ini kalau menurut netizen gitu Mas Hersu, ini sesuatu yang memalukan gitu ya. Jadi kan kita menginginkan gagasan, ide dan sebagainya begitu, bukan sesuatu yang bahkan Ganjar saat ini kalau di medsos itu sebutan untuk bapak politik identitas itu beralih kepada Ganjar. Yang sebelumnya buzzer ini kan menyebutkannya kepada Anies Baswedan begitu ya, dan sekarang itu beralih kepada Ganjar. Jadi bapak politik identitas itu sudah rame banget. Walaupun itu sebenarnya saya nggak sepakat ya dengan apa itu di framing bahwa politik identitas sebagai sebuah hal buruk. Identitas itu nggak bisa dilepaskan seperti itu. Yang terjadi pada Ganjar ini bukan politik identitas, tapi mempolitisir identitas politik. Itu ya sebenarnya yang terjadi. Yang tidak boleh itu kan itu mempolitisasi identitas politik. Kalau politik identitas harus sebagai misalnya saya Muslim dan Jawa, ya saya harus menunjukkan bahwa saya seorang Muslim dan saya seorang yang Jawa begitu. Itu masa saya mesti membantah soal itu. Sama juga kita menghormati teman-teman yang dari etnis Cina misalnya, etnis yang lain juga menunjukkan etnis Batak atau apa, menunjukkan identitas dia sebagai orang Batak. Ya enggak itu memang kebinekaan kita itu. Betul loh. Jadi jangan malu-malu pakai politik identitas itu, harus tunjukkan identitas kita apa gitu. Yang tidak boleh itu mempolitisasi, itu yang jadi masalah kan. Iya, dan memang politik identitas itu kemudian memang diolah lah Mas Hersu. Kita juga sudah tahu itu memang diolah untuk membelah umat Islam pasti betul, dan yang menjadi target itu adalah orang-orang Islam gitu. Itu kan sudah berlangsung selama beberapa tahun ini. Yang dulu ini tidak ada, tapi sekarang jadi ini. Kan kita gini, kalau negara yang modern seperti Amerika pun itu biasa politik identitas itu ya. Misalnya kalau orang Partai Republik itu WASHAP, itu White Anglo-Saxon and Protestant. Itu biasa kan, ini ada identitas putih, Anglo-Saxon keturunan dari Inggris dan kerajaan Inggris lah, Anglo-Saxon itu, dan kemudian Protestan. Kemudian kalau yang lainnya, misalnya lawannya Demokrat, itu biasanya nanti kulit berwarna, apa sebagainya gitu-gitu ya.
itu biasa di dalam di sana. Tapi memang itu kemudian bukan jadi persoalan yang di Indonesia kemudian seperti di Indonesia yang seolah-olah di framing diberi stigma yang buruk gitu loh. Iya, iya betul sekali. Karena kan kalau di Amerika seperti misalnya dulu Obama juga Mm-mm. oleh apa kelompok apa Kristen Protestan itu dia diminta untuk menyatakan apakah Anda betul Anda bukan orang Islam, Iya, ditanyakan iya, begitu iya. karena dia masih punya nenek yang beragama Islam di Kenya begitu kan. Dan kemudian Obama meyakinkan juga bahwa dirinya adalah seorang Kristen sejak lahir begitu, bukan bukan karena Kristen kemudian gitu, tapi memang dia orang Kristen. Dan ketika ditanyakan itu ya wajar-wajar saja begitu Mas Hersu. Karena tentunya orang Kristen Protestan ingin memilih orang yang memang dari Kristen Protestan begitu, bukan dari orang Islam. Karena memang Islam kan menjadi minoritas di sana. Jadi ya seperti di Indonesia lah, seperti kalau kita tahu pada pilkada yang lalu itu di Jakarta Barat, terutama misalnya di daerah Pantai Indah Kapuk, begitu di daerah-daerah tertentu yang memang banyak keturunan Cinanya di sana, dan kemudian Ahok itu menang 99%. Ini sangat-sangat wajar, Mas Ersu. Ya dan kita nggak perlu mempersoalkan itu Tidak gitu. perlu mempersoalkan itu. Mereka ingin memang salah satu dari mereka menjadi pemimpin. Kan seperti itu. Jadi misalnya kalau kemudian di wilayah Melayu misalnya di daerah Riau dan sekitarnya, walaupun di sana ada orang Medan misalnya, Medannya yang bukan dari Melayu ya, kemudian ada orang Jawa, orang Lampung, mereka kemudian memilih pemimpin dari yang keturunan Melayu, ya wajar-wajar saja. Begitu juga orang Jakarta misalnya menginginkan yang Orang dari Betawi. orang Betawi, ya boleh-boleh saja begitu. Iya. Karena ingin Ini kita supaya mesti ada luruskan suaranya ini Mbak ya. didengar. Ya, Mhm. mesti kita luruskan ini politik identitas dan politisasi identitas politik itu yang saya kira dua hal yang berbeda gitu Iya, ya. Nah, iya, kalau kasus Ganjar ini kan kemudian menjadi ribut. Kenapa? Karena PDIP kan selama ini yang selalu memframing itu ya. betul. PDIP, Mhm, PSI itu yang mhm, selalu memframing soal politik identitas. Nah, mhm. tiba-tiba mereka menggunakan simbol-simbol Islam untuk kampanye. Nah, itu kan norak kan jadinya kan gitu. Iya, dan kemudian ketika Ganjar melakukan ini, kita ingat Mas Hersu, ini tidak hanya soal azan ini sebenarnya tidak hanya terjadi saat ini, walaupun saat ini kan Ganjar running for Pilpres kan begitu ya, running untuk presiden. Tapi pada tahun 2018 yang lalu ini juga sempat rame soal soal azan ini karena ketika itu ketika Ganjar untuk pemilihan pemilihan gubernur Jawa Tengah untuk yang kedua kalinya ya, kalau tahun 2018 dia juga sempat membacakan puisi yang dibuat oleh Kiai Haji Mustafa Bisri kan ketika Iya, itu iya. soal azan juga Mas Hersu yang kemudian ini ramai sekarang diungkit lagi dan rekamannya itu diedarkan lagi di media sosial. Ketika Itu itu jejak eh, digital ya. iya, jejak digitalnya ini kemudian muncul lagi. Ketika itu Ganjar salah satu baitnya dalam puisi tersebut mengatakan, "Kau bilang Tuhan sangat dekat, namun kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat." Itu yang kemudian menjadi eh, seolah sesuatu yang dia mengolok-olok begitu kan, Hmm. bahwa katanya Tuhan sangat dekat, tapi kenapa kamu manggil setiap saat dengan pengeras suara begitu? Dan ini kan sesuatu sebenarnya kalau banyak sekali yang menyanggah bahwa itu bukan memanggil Tuhan, tapi memanggil umat Islam Iya. untuk sholat gitu. Jadi bukan manggil Tuhan, tapi Bukan. Azan itu bukan. panggilan untuk sholat, bukan bukan panggilan untuk Tuhan. Ya. Iya. Ini kelihatan karena ketidak konsistenan tadi lah ya soal ini. Mhm. Jadi, tetapi jangan lupa loh Mbak ya, ini kan bagian dari branding ya. Kita tahu lah Ya, itu maksudnya untuk bagian kampanye itu. Mungkin betul. untuk kalangan di perkotaan yang kritis dari netizen itu negatif Mhm. buat Ganjar. Mhm. Tapi buat kalangan di Mhm. pedesaan yang jauh-jauh sebelum yang masih menonton televisi gitu, itu Betul. kan sukses loh di branding semacam ini. Mhm. Oh, ini orang yang sangat religius dan sebagainya. Karena saya memang sampai sekarang kan sampai satu wadah pemikiran, oh kenapa ya bangsa ini kok milih pemimpinnya nggak pernah selalu tepat? Ya karena memang Mhm. karena tingkat pendidikan kita kan kalau dia itu ya Ya. tingkat pendidikan, Mhm. literasi politik kita memang masih sangat rendah. Ya itu memang Mhm. disitulah bahayanya sebuah demokrasi di dalam masyarakat yang belum matang gitu. Iya. Jadi demokrasi itu berbahaya untuk dirinya sendiri dalam sebuah masyarakat yang belum matang. Itu saya sering berenung soal itu. Mhm. Iya ya Mas Hersu. Bahkan ini kalau sekarang ini para pendukung Ganjar pun juga kecewa ya. Seperti Ade Armando misalnya. Dia juga menganggap itu sebagai suatu kampanye politik politik identitas yang sangat rendah. Nah, kita tahu Ade Armando ini walaupun selama ini orang menganggapnya sebagai buzzer begitu ya, buzzer dari Ganjar, walaupun dia sudah di PSI kan dia menyatakan bahwa walaupun dia sebagai calegnya PSI tapi secara pribadi dia adalah pendukung Ganjar. Dia tetap dengan pendapatnya begitu yang semula begitu walaupun PSI saat ini kan
kan sudah tidak lagi mendukung Ganjar, mereka akan menyuarakan dukungannya pada deklarasi berikutnya kan katanya demikian. Belum tentu. Kita mesti beri catatan dengan peta terakhir Gibran. Iya, belum tentu. Buat, Jadi masih ke Prabowo atau ke Ganjar ya, masih buat besar. PDIP itu bukan Ganjar, bukan Prabowo sebenarnya. Gibran yang paling penting, saya kira itu. Iya, dan kembali ke Ade Armando ini, dia menyatakan demikian, saya rasa ini ada latar belakangnya juga. Orang mengenalnya sebagai dosen, tapi ketika pembentukan KPI, begitu ya, Komisi Penyiaran Indonesia yang pertama, dulu sejak tahun berapa ya? 2003 kalau tidak salah, atau 2004 ya, 2004 itu Ade Armando adalah komisioner KPI pada periode pertama tersebut, Mas Ersu, selama Oh 3 iya, tahun. saya mana Ya. baru tahu, oke, terus? Ya, jadi dia tahu persis mengenai undang-undang soal penyiaran ini, makanya dia bisa bersuara seperti itu. Bahkan sesudah Ade Armando, itu istrinya, kemudian Ah, ketika Ade Armando sudah tidak menjadi komisioner KPI, istrinya kemudian yang menjadi komisioner KPI, begitu. jadi apa Jadi, komentarnya? Saya malah nggak baca ini. iya, dia komentarnya ya, dia menyatakan bahwa ini adalah sebuah, semacam politik identitas seperti itu, yang kenapa harus dilakukan dengan cara yang sangat rendah, begitu. Nah, Oke. ya, karena dia mengatakan demikian karena dia tahu aturan bahwa kalau di azan itu tidak boleh ada iklan, tidak boleh ada Pesan semacam politik. kampanye politik, Hmm. terus kemudian juga suara dari sesuatu golongan atau kelompok yang masuk ke situ begitu. Hmm. Jadi jelas kalau melihat ke Ade Armando, momennya mungkin kalau seandainya Ganjar begitu ya, tidak pada saat sekarang memasuki tahapan kampanye, tidak saat ini tapi sejak 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu dia sudah masuk menjadi model dari azan maghrib begitu, mungkin orang tidak terlalu bertanya-tanya begitu. Ya, tapi Tapi untuk apa ketika kalau tahun yang Iya, lalu? tapi untuk apa begitu kan? Iya, tapi maksudnya Enggak. sebagai seorang tokoh misalnya, atau Ya, untuk ya, ya. televisi daerah gitu ya, televisi Ya, di ya. daerah sana, dia sebagai gubernur kita nih mengajak sholat, Hmm. mungkin tidak menjadi masalah. Yes, Tapi ketika oke. ini dilakukan sekarang, orang jelas-jelas lah Ya, beranggapan bahwa ini adalah semacam untuk kampanye itu tadi. oke. Ya nggak terasa nih lumayan panjang kita ngobrol. Mumpung hari Senin lagi semangat ya 45 ya. Tapi kita mesti mengakhiri perbincangan kita. Kita ketemu lagi ya besok insya Allah. Sampai jumpa lagi. Saya Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0% kalau kita ini Assalamualaikum yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.